hamparan pasir keemasan Mesir, terdapat nama yang bergema lebih keras daripada yang lain. Seorang pria yang tidak hanya memerintah sebuah bangsa, tetapi membentuk identitas sebuah peradaban selama hampir 7 dekade, Ramses II atau Ramses Agung. Ia adalah Firaun yang menganggap dirinya dewa, prajurit yang mengklaim kemenangan mustahil, dan pembangun yang memastikan namanya terpahat di setiap sudut sungai Nil. Namun, di balik kemegahan patang-patang kolosalnya, siapakah pria ini sebenarnya? Bagaimana ia berhasil mempertahankan kekuasaan selama 66 tahun di dunia yang penuh intrik? Selamat datang di perjalanan mengungkap rahasia penguasa terbesar dinasti ke-19. Ramses lahir di era keemasan militer Mesir. Di bawah bimbingan ayahnya, Setisai, ia dipersiapkan bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk mendominasi. Kita akan menelusuri masa mudanya, bagaimana ia ikut serta dalam kampanye militer sejak usia remaja, dan momen penobatannya pada tahun 1279 sebelum Masehi. Kita akan membedah visi awal Ramses, mengembalikan kejayaan Mesir ke puncak tertinggi yang pernah ada. Tahun kelima pemerintahannya menjadi ujian terberat. Pertempuran Kaidesh melawan Kekaisaran Het adalah bentrokan kereta perang terbesar dalam sejarah kuno. Kita akan masuk ke dalam taktik perang di Padang Suriah. Momen di mana Ramses terjebak dalam kepungan musuh, hingga klaim heroiknya tentang bantuan Dewa Amen. Namun, kita juga akan melihat sisi lain. Bagaimana pertempuran yang berakhir imbang ini diubah menjadi narasi kemenangan luar biasa melalui propaganda di dinding-dinding kuil. Setelah bertahun-tahun berperang, Ramses melakukan sesuatu yang revolusioner, menandatangani perjanjian damai, Kades Perjanjian Damai, tertulis tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Namun, kedamaian bukan berarti ia berhenti beraktivitas. Kita akan mengeksplorasi proyek pembangunannya yang gila-gilaan. Mulai dari kuil Abu Simbel yang dipahat langsung dari gunung, hingga Ramasium yang megah. Setiap monumen adalah pesan bagi masa depan, bahwa Ramses adalah abadi. Ramses wafat di usia 90-an, usia yang sangat langka di zaman itu. Namun, perjalanannya tidak berhenti di pemakaman. Kita akan membahas kisah luar biasa muminya yang masih terawetkan dengan sempurna hingga hari ini. Perjalanan medisnya ke Perancis pada tahun 1976, di mana muminya diberi paspor resmi, hingga tempat peristirahatan terakhirnya di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Kita akan melihat bagaimana sains modern mengungkap rahasia kesehatan, rambut merahnya yang ikonik, dan penyebab kematian sang legenda. Ramses II berhasil melakukan apa yang diinginkan setiap Firaun. Ia mengalahkan kematian melalui ingatan manusia. Namanya tetap hidup di buku sejarah, di dinding kuil, dan di wajah muminya yang tenang. Ia adalah simbol dari ambisi tanpa batas. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan hidup sang matahari Mesir. Jika Anda berdiri di depan Abu Simbel hari ini, Anda akan merasakan kehadiran sosok yang mengubah sejarah hanya dengan kehendaknya.